Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi. Selamat datang di channel Madam di Tarot. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat, bahagia, penuh berkah, kelimpahan, sukses buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe di YouTube channel saya. Dukungan teman-teman sangat berarti dan luar biasa ya, membuat saya jadi semangat ya. Thank you, thank you, thank you. Ya, kali ini saya akan membuat general reading ya untuk zodiak Gemini dengan tema kesuksesanmu ya, kesuksesanmu. Ya, atau perjalanan suksesmu tuh seperti apa sih gitu ya. Ya, ini general reading dan ini timeless ya, jadi menarik energi banyak orang dan ini juga tidak ada batasan waktunya. Jadi kapanpun teman-teman menemukan video ini, bisa jadi ini pesan buat teman-teman. Dan tentunya ini tidak bisa resonate 100% dengan zodiak Gemini di luar sana ya. Dan apabila ingin lebih spesifik dibacakan, silakan personal reading ya teman-teman. Bisa langsung hubungi WA yang ada di bawah video ini dan berbayar. Oke, kita mulai ya. Untuk zodiak Gemini, kesuksesan kamu ya. Gimana nih kesuksesanmu, atau gimana sih perjalanan suksesmu, atau sesukses apa kamu di masa depan ya, Gemini. Sesukses apa kamu di masa depan? Sukses apa kamu di masa depan? Oke. Ya, bottom of the deck-nya ada Nine of Wands. Ya, kita cek ya. Ada Temperance ya. Ada kestabilan, ada the lovers ya. Bisa juga kesuksesan kamu berawal dari pekerjaan yang kamu cintai. Ada Knight of Swords. Dan ada the Hanged Woman. Ya. Mungkin sudah banyak jatuh bangun ya Gemini, atau banyak kendala atau hambatan yang telah kamu lampaui untuk menuju sesukses apa kamu di masa depan nih. Jadi di masa depan nih kamu kayak memiliki pekerjaan yang memang kamu cintai dan disupport oleh orang-orang yang mencintai dan menyayangimu. Kamu akan mendapatkan kestabilan ya di dalam kesuksesan kamu gitu. Kamu juga lebih banyak surrender ya, berserah gitu pada putusannya Tuhan ya. Kamu hanya berkarya atau melakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ya, kamu di sini menjadi seorang yang lebih tidak selamanya gitu dengan pikiran gitu ya. Kamu lebih surrender, lebih pakai hati gitu ya teman-teman bekerjanya. Lebih ingin membahagiakan atau membuat orang tuh terinspirasi atau termotivasi dengan apa yang kamu geluti saat ini gitu loh teman-teman. Ya, di sini kamu punya keyakinan yang kuat ya kalau usaha yang kamu lakukan ini akan mengalami keberhasilan. Apapun itu ya yang kamu geluti, walaupun kamu memang jatuh bangun ya untuk mencapai kesuksesan kamu di masa depan gitu teman-teman ya untuk Gemini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih pesan perjalanan kesuksesan kamu. Untuk supaya kamu bisa sukses, pesannya apa nih, pesan penting? Bagaimana pesan penting perjalanan kesuksesan kamu?
pentingnya ya. Bottom of the decknya ada where can I ask for more help in my life, ya, dimana saya bisa mendapatkan bantuan lebih ya untuk menolong kehidupan saya. Ya, di sini ada what if it isn't true. Mungkin kamu juga di sini ya, Knight of Swords ini kayak banyak yang dipikirin juga gitu. Gimana kalau nggak benar gitu apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi mungkin banyak ada ketakutan-ketakutan juga gitu ya teman-teman. Ada ketakutan-ketakutan misalkan sesuatu yang udah kamu rintis itu akan hilang, misalkan kayak gitu. Sesuatu yang udah kamu miliki bisa jadi hancur, misalkan kayak gitu. Mungkin ada pengalaman gitu di masa lalu yang akhirnya ya di sini karena bottom of the decknya ada Nine of Wands ya, jadi ada trauma masa lalu gitu loh teman-teman. Gimana nih kalau aku gak berhasil gitu ya, kalau aku di tengah jalan misalkan putus gitu loh, atau selesai gitu, nggak bisa berlanjut lagi usaha yang aku rintis saat ini gitu. Kamu harus memiliki keyakinan yang kuat ya teman-teman ya. Jadi di sini pesannya dari perjalanan kesuksesanmu, bagaimana kalau itu nggak benar gitu, itu hanya ketakutan yang ada di dalam pikiranmu saja gitu loh Gemini ya. Jadi lebih pede, lebih yakin dengan apa yang kamu miliki gitu loh. It's time for a soul chat. Jadi sering bicara dari hati ke hati ya dengan dirimu sendiri gitu loh. Terus gimana kalau itu memang gak benar gitu. Lebih gunakan pakai hati kamu gitu loh teman-teman. Karena suara hati adalah suara Tuhan gitu, petunjuk buat kamu. Ketika kamu mempercayai suara hati kamu ya, kamu percaya suara Tuhan itu adalah petunjuk kamu supaya kamu lebih berani gitu loh, supaya kamu gak ada ketakutan atau kecemasan karena trauma masa lalu. Ya di sini are you one of them gitu ya. I give myself all the love and attention I need. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan di sini. Nah, di sini ada name all the things you love. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan itu lakukanlah dengan penuh cinta gitu. Jadi misalkan apa sih yang kamu sukai gitu, pekerjaan apa yang kamu sukai, kamu bisa list gitu, bikin listnya. Nanti kamu pilih mana yang paling kamu sukai, itulah sebagai petunjuk jalan gitu. Untuk kamu misalkan berbisnis, untuk kamu membuat karir baru atau peluang baru gitu ya teman-teman ya. Kalau sekarang kamu memang masih bekerja dengan orang lain gitu, ya lakukanlah dengan cinta gitu, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Kalau kamu memang sekarang sudah mandiri ya dengan usaha sendiri, ya lakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang, penuh ketulusan gitu. Ketika kamu menggunakannya dengan vibrasi cinta, energi cinta, getaran cinta, itu hasilnya akan luar biasa loh teman-teman. Jadi kamu melakukannya tuh tanpa syarat gitu ya, unconditional love. Hasilnya akan maksimal, kelimpahan pasti hadir buat kamu, datang buat kamu, tinggal waktunya aja ya. Kita menunggu waktu yang tepat ya, rencana ilahi. Nah di sini juga when was the last time I dance freely. Jadi kayak kamu seolah-olah jangan terlalu serius dengan kehidupan gitu, pesan perjalanan kesuksesan kamu. Jadi harus lentur dengan kehidupan, terus juga berani berubah gitu ya. Karena hidup ini memang dinamis gitu, nggak stagnan, nggak permanen itu aja gitu, nggak permanen roda ada di bawah, nggak permanen juga roda ada di atas gitu. Jadi muter ya, kadang kita ada di bawah lalu kita bisa naik ke atas,
kadang kita ada di bawah lagi, seperti itu ya. Jadi harus mengikuti perubahan yang terjadi ya, agar kitanya juga lebih fleksibel dengan apa yang kita lakukan, dan di situ kamu akan menemukan sesuatu yang bisa menolong kamu gitu loh di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu kayak lebih luas gitu, nggak kaku. Kalau kaku kamu jadi apa ya, kayak obsesi gitu loh kalau kaku. Tapi lebih luas, lebih lentur dengan perubahan zaman yang terjadi kayak gitu ya. Lentur dengan kehidupanmu agar kehidupanmu juga lentur dengan kamu gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat cara kerja menuju kesuksesan kamu apa nih teman-teman Gemini ya. Jangan kayak kita udah terpatok gitu loh teman-teman. Aduh, kalau begini pasti nggak sukses nih, kalau begini pasti nggak berhasil nih. Itu hanya ketakutan ya di dalam pikiranmu. Bagaimana kalau itu tidak benar gitu loh. Bagaimana kalau ternyata mudah banget ya gitu ya. Jadi lebih rileks, lebih tenang agar kamu bisa mendapatkan pikiran yang jernih. Ketika pikiran kamu jernih, kamu dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, cara kerja menuju kesuksesanmu apa nih Gemini? Cara kerja menuju kesuksesanmu. Cara kerja menuju kesuksesan kamu. Ya, bottom of the deck-nya ada invocation, kayak kita suruh lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Makanya di sini ada surrender ya, lebih berserah kepada Tuhan gitu. Kita boleh punya rencana, tapi semua Tuhan yang menentukan ya. Jadi lebih positive thinking, lebih berani, lebih action aja. Nanti hasilnya tinggal Tuhan yang menentukan. Kalau kita dengan ketulusan, keikhlasan, kita penuh energi kebahagiaan gitu ya, itu Tuhan akan memberikan bonusnya ya buat kamu ya, dengan keberhasilan ya, kesuksesan seperti itu. Oke, ini cara kerja menuju kesuksesan. Ada failed ya, di sini kabut, tapi saya lebih melihatnya ini cahaya ya, petunjuk Tuhan gitu ya, lewat kekuatan cahayanya. Lalu di sini fokus tuh, kita disuruh fokus teman-teman. Bisa juga cara kerja menuju kesuksesan bisa fokus misalkan juga ada bantuan menggunakan kristal juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kita lebih tenang dulu, lebih nyaman dulu, lebih damai. Mungkin menggunakan kristal ametis misalkan ya, ini warna ungu ya soalnya. Nah, ketika kita damai, tenang, nyaman, rileks tuh banyak tuh petunjuk-petunjuk dari Tuhan dan semesta untuk kamu. Apa yang kamu lakukan untuk bisa lebih maju ke depannya gitu loh. Banyak petunjuk dari ilahi sih gitu ya. Ketika kamu melakukan meditasi atau kamu misalkan setelah sholat berdoa atau berzikir kayak gitu ya teman-teman. Ya, di sini lebih forest atau breath. Ya, mungkin sering-sering ke alam ya untuk refreshing ya, supaya nggak mumet, nggak jenuh, nggak hanya di dalam ruangan aja gitu loh. Lebih tarik udara segar gitu ya, ambil nafas ya, tarik nafas, ambil nafas, buang nafas gitu, dengan kesegaran ya. Kayak di sini ya, bisa juga kamu pergi ke pegunungan ya untuk refreshing, atau pergi ke pantai, atau juga pergi ke taman aja deket rumah ya teman-teman ya. Lebih menarik energi alam semesta gitu, agar kitanya tuh lebih fresh. Ketika fresh, pikiran kita juga jadi jernih ya. Ketika jernih, banyak masukan-masukan petunjuk dari Tuhan ya, untuk
memajukan usaha kamu atau lebih cepat kamu menuju kesuksesan kamu gitu ya, cara kerja menuju kesuksesan kamu. Jadi di sini lebih berdoa ya, berdoa atau di sini ya meditasi juga bisa ya, dengan bantuan misalkan batu-batu kristal gitu ya teman-teman ya. Jadi karena kan batu-batuan itu dari alam ya teman-teman. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, kita menarik energi alam semesta dan kekuatannya itu besar sekali teman-teman gitu. Jadi kayak untuk healing juga gitu. Bisa healing untuk ketakutan, trauma-trauma masa lalu gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita pikirannya jernih, kita juga memiliki intuisi yang kuat gitu. Nah, intuisi itu adalah kompas atau petunjuk di dalam kehidupan kamu gitu. Harus lurus, belok kiri, belok kanan, stop dulu, jeda dulu, istirahat dulu. Seperti itu gitu ya teman-teman, kehidupan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih perjalanan suksesmu, seperti apa aja perjalanan suksesmu itu. Jatuh. Bagaimana sih perjalanan suksesmu, seperti apa aja? Perjalanan suksesmu seperti apa aja nih teman-teman ya, kita lihat. Ya, bottom of the deck-nya ada Two of Swords ya. Ya, di sini ada Six of Swords. Jadi perjalanan suksesmu ya ketika kamu mulai move on, mulai bangkit gitu. Dan meninggalkan konflik-konflik ya yang terjadi dalam kehidupanmu, bersihkan gitu loh. Konflik atau pertikaian, permusuhan, atau yang membuat kamu jadi tidak bisa mewujudkan apa yang kamu mau gitu. Kamu harus melalui itu ya, bangkit dari keterpurukan, terus juga menyelesaikan konflik-konflik yang ada, PR-PR kamu nih ya misalkan. Lalu di sini ada Five of Cups, kesedihanmu, kekecewaanmu, merasa nggak berdaya. Nah itu harus kamu lalui dulu ya teman-teman untuk menuju kesuksesan kamu. Nah di sini ada Knight of Swords ya, kamu berani menghadapinya gitu loh, apapun itu. Jadi perjalanan suksesmu harus dilewati dengan kamu bangkit ya dari keterpurukan, kamu menyelesaikan konflik-konflik kamu menghilangkan trauma masa lalu, kesedihan ya, kegalauan gitu, kekecewaan yang terjadi di masa lalu. Kamu maju terus, pantang mundur ya. Ketika kamu bisa seperti ini ya, kesuksesan ini ya di depan ini yang akan kamu dapatkan. Sesukses apa kamu di masa depan. Ya, ketika kamu kayak bingung, galau, gak ngerti arahnya ya, tujuannya mau kemana gitu, tapi kamu tetap maju terus, pantang mundur ya teman-teman. Kamu terus apa sih, berdaya upaya gitu. Memang kamu action, tapi kamu hasil akhir tadi diserahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, di sini akhirnya semesta bekerja buat kamu. Akan ada pekerjaan yang cocok buat kamu gitu ya, yang bisa menghasilkan buat kamu, yang memberikan kestabilan di dalam kehidupan kamu gitu. Apapun yang kamu lakukan ya teman-teman ya, ini banyak profesi ya. Bisa juga di sini kamu seorang apa ya, ini pembimbing ya. Pembimbing juga bisa, atau juga kamu bisa jadi pengusaha juga bisa ya teman-teman di sini.
Ketika kamu sudah menghilangkan konflik-konflik yang terjadi, kamu move on, apapun yang kamu lakukan pasti bisa mengalami kesuksesan atau keberhasilan. Dan apapun yang kamu lakukan dengan pakai hati, pakai cinta gitu ya, memang itu yang kamu sukai, itu akan mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan di masa depan kamu. Tuh, ada kebahagiaan ya teman-teman ya. Jadi ada kelimpahan, ada kemakmuran gitu ya. Ada kebahagiaan bersama keluarga juga bisa ya. Oke, ini Gemini ya teman-teman. Kesuksesan kamu ya. Perjalanan suksesmu ini seperti ini ya, readingannya gitu loh teman-teman. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Salam damai, namaste, bye bye.